Hari ini kami panitia akan melaksanakan rapat. Selamat pagi, Amang Ketua. Wah, selamat pagi, Pak Ketua. Gimana kabar? Udah berapa orang? Udah berapa orang kita masuk, Pak? Ya, masih 2 orang. Amang Oh iya, iya. Saragi sama Pak Ketua. Yang lain mungkin Oh, sedang menyusun. Coba ya. Iya, kita tunggulah sebentar lagi kehadiran Iya, mereka. Pak. GKPA kapannya sinode, Pak? Tanggal 7 sampai 11 Juli ini, Bang. Oh, Juli ya. Jadi virtual rencana atau Faktual on-site. oh iya ya. Ya, Berarti udah karena pengalaman terakhir kan GBKP sama GKPI sudah on-site kan, jadi lah. Tapi dengan protokol kesehatan. Tapi kami minggu yang lalu ada rapat majelis sinode. Itu ada satu pengawas kena. Oh gitu ya? Iya, waktu hari Rabu itu. Pak Sinaga. Iya ya. Pengawas kita. Oh ya, pengawas itu yang dari pengawas EASA maksudnya? Iya. Iya, itu iya, kan siapa Mahaitin Sinaga. Iya, kopi. Iya. Iya, jadi Rabu dia masuk, Selasa. Rabu lah informasi itu kenanya. Berarti sekarang sudah Padang banyak kena, Pak Ketua. Oh iya ya. Ya, mereka satu baru mulailah bermunculan. Padahal kita masih daring. Itu lagi Pak Jabitah katanya kena ya. Ya, Jabita istrinya. Nah. Kalau di kami mungkin sudah ada kena 15 orang itu. Oh gitu ya? Iya, dari sektor kami aja, sektor A6, itu enggak kena sekarang. Oh iya Pak ya? Ya. Alpen dua istrinya, ini baru masuk lagi Morris istrinya. Kami satu, masuk lagi kemarin. Ya enggak kemana 10 orang, satu sektor itu loh. Iya. Lebih hati-hati. Jadi ibadah masih bukan ada pengaruhnya ke ibadah, Pak? Kita daring. Oh, kita daring masih. Jadi kenanya dari luar ini. Ya, mungkin waktu belanja ke pasar. Ya. Jadi udah lama kami daring. Lain sama Maranatha kan, Maranatha langsung. Iya. Atas kan? Memang di pasar saya lihat tidak ada orang pakai protokol kesehatan lagi. Jadi bisa bersentuhan dengan banyak orang. Iya, karena orang udah agak apa sekarang ini? Selamat pagi, Pak semua. Selamat pagi, Pak. Pak Tony. Ya, apalagi sekarang yang di India kan ngeri sekali kan. Kamu itu yang pakai stick bekas itu? Iya. Katanya ada Pak ya. Ini beredar ulang dia. Antigen itu yang palsu. Yang daur ulang dia. Mudah-mudahan bukan orang ya. Iya. Orang Batak itu, Pak. Dari data kayaknya orang Palembang. Karena gini, Pak. Orang Batak itu nggak cukup pintar, Pak. Harus pintar-pintar. Oh gitu? Karena gini, Pak. Kemarin abang saya kan kebetulan di pabrik obat ini, Raja Wali Nusindo. Beliau yang kirim beritanya sama aku. Oh gitu? Berarti udah permainan tingkat tinggi tuh, Pak. Iya ya. Iya. Kebetulan pabrik itu
alat-alat itu semua diproduksi di pabrik mereka. Oh. Woi. Tapi yang sudah divaksin pun ada teman-teman kita yang kena. Ini juga ya. Iya, ada. Seperti Jabita itu katanya sudah divaksin itu. Oh ya. Sekali sering. Oh. Sekali. Itu adiknya itu semalam yang tukang jahit. Oh ya. Berarti juga itu Pak. Tuh, jangan-jangan yang daur ulang juga itu. 1, 2, 3, 4 unit. Daur ulang itu mungkin Pak. Lain saya pun ada kena sudah divaksin Pak di Ini lain. Pekanbaru. Nah, ini kayak yang biasa. Jadi diisolasi di sekarang. Pelanggan, Itu juga kena ya. tangganya udah dapat. Nah, dulu boleh yang tengah dulu boleh, ini boleh. Ya, so siap-siap mau dicuci sama Belum banyak teman kita yang datang ya. Ini pegawai baru down ya. Iya. Padahal mereka yang banyak tugas ini. Kalau dosen paling-paling mempersiapkan soal kan. Iya. Coba saya hubungi dulu teman-teman. Pak, siapa mungkin yang paling utama itu? Siapa ahli IT-nya itu? Pak Bobi ya. Si Bobi. Iya. Bu Shirley belum masuk ya? Bu Shirley. Sudah masuk Pak Bobi. Tinggal Bu Shirley sama beberapa teman yang lain ya. Iya. Bu Shirley mau persiapan sekolahnya itu kurasa. Kemungkinan.
kita tunggulah sekitar 5 menit lagi ya Oke. teman-teman. Oke Pak. Pak. Shirley. Ini gimana Juni itu nggak bisa pula. Lihat kakak panitia juga. Ada di buknya di sini. Udah tua apa? Kaya sinyalnya, kayak mana aja. Mana sama lihatnya. Yang meeting. Mana nasi itu dek? Ini. Kau sarapan lah yuk. Biar sama. Ini Arma sama Doni. Kita kan lagi rapat. Halo. Sudah gini. Bah, apa ini? Kenapa? Shirley sudah Emang deh, seperti ini jangan. Enggak apalah nanti cepat kita makan. Arma sama apa ya? Mana ya ini? Nggak ngerti aku. Kenapa Jumit? Ya, Kenapa ya? bingung lihat apanya ini. Kayak mana bikin volumenya ini? Gini, sesudah gini. Gini-gini aja dia. Ini Doni sama Arma lagi cerita-cerita. Lagi apa kata Bapak itu? Pak, Nggak nggak bisa. ngerti pakai Gemini, Pak. Ah, Nggak di- ngerti pakai Gemini, makanya cuman aja Apa? Masa cepat ini nggak bisa ini Pak Ketua. Kak Arma belum masuk. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Salah di handphonenya kali, Pak. Oh, ini Doni kok bisanya Doni? Iya, punya saya bisa, Pak. Kak Armanya belum. Biasanya gampang dia kalau udah di apa gini. Terus udah gini gimana lagi? Ajari dulu Doni. Kan samanya klien. Udah harus sibuk aku rasa, Pak. Oke, sudah hadir semuanya, sudah hadir Pak Edwin. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua anggota panitia penerimaan mahasiswa baru. Sebelum nanti rapat ini akan dipimpin oleh Amang Pendeta Dr. Tony Hutagalung, kita mulai dengan doa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapak di pagi hari ini kami boleh bertemu rapat perdana panitia penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi Besar Medan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberi hati dan pikiran yang baik dan memikirkan proses penerimaan, pelaksanaan hingga akhirnya nanti semua tugas panitia ini berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan terhindar dari COVID-19 sehingga kami boleh melaksanakan tugas kami dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa,
Kiranya Tuhan mendengar doa kami karena kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Kami serahkan kepada Pak Pendeta Dr. Tony untuk memimpin rapat kita ini. Terima kasih. Pak Ketua lah. Panitia loh Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke lah, saling membantulah kita Pak kalau gitu. Iya. Kebetulan saya memang belum pernah jadi panitia penerimaan mahasiswa baru. Saya hanya pernah panitia mengeluarkan Pak. Iya, kita syukuri memang kita boleh meneruskan program kita walaupun dalam suasana COVID. Memang kita harus akui kita banyak terkendala ya. Kita banyak terkendala sekali karena COVID ini. Dan sekalipun demikian, kita tetap bekerja, kita coba apa yang bolehlah kita lakukan, memaksimalkan. Oleh karena itu, moto yang pertama saya pikirkan, saya coba renung-renungkan tadi malam. Ya memang ya, terkendala sekali kami gara-gara COVID ini. Karena terbatas, media kita terbatas, sekalipun ada Zoom, ada Google Meet, ada WA, karena signal dan sebagainya kita sering terkendala komunikasi secara bersama. Jadi memang, kata Tuhan Yesus memang harus bertemu supaya tidak ada misunderstanding. Dan marwah daripada muka itulah sebenarnya yang menjadi semangat sama kita. Oleh karena itu, ada suara ribut-ribut Pak Ketua. Saya, Pak Edwin itu ya. Oke, sudah. Silakan dibuka mic-nya Bang. Karena saya unmute tadi semua. Ya, saya mau mengarah dari sini dulu Pak Ketua, dari apa yang kita buat di brosur kita, supaya kita terpola nanti dalam mengikuti apa yang akan kita bicarakan. Saya melihat begini Pak Ketua, kita melihatlah dulu dari brosur. Pertama, mahasiswa baru, karena teologi dan PAK tidak jauh berbeda di sini, kami lihat. Pertama, mengisi formulir secara online di website. Ini kita cek nanti apakah linknya sudah bisa. Kebetulan saya coba buka apa formnya yang diisi, belum saya temukan. Kemudian kita juga buat uang pendaftaran Rp300.000 ke Bank Mandiri atas nama yayasan. Kemudian pas foto untuk JPG yaitu JPEG. Artinya kita tidak buat ukuran di sana karena kalau dia di-scan nanti dia akan dikompres sesuai dengan kebutuhan. Kemudian SKHUN, SMU atau SMA. Ini juga artinya hal yang lazim. Kemudian ijazah SMU atau SMA. Kemudian surat keterangan dari pendeta resort atau preses atau klasis atau distrik. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik dari Polri atau dari kepala sekolahnya. Kemudian surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Jadi artinya jelas tidak boleh dari klinik dan harus rumah sakit pemerintah. Kemudian surat pernyataan jaminan pembiayaan studi dari orang tua, kemudian surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan STTA Picapda, dan kemudian fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi KTP. Ini dulu dari segi syarat-syarat yang mau kita cek, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian nanti kita juga akan bahas juga yaitu waktu untuk pendaftaran dimulai besok sampai tanggal 9 Juni, itu untuk gelombang pertama. Tanggal 11 sampai 12 Juni untuk gelombang pertama dengan pengumuman tanggal 12. Kemudian gelombang kedua sudah ada dalam brosur kita. Dan mata pelajaran yang akan diuji ada 6 bagian. Yang pertama, pengetahuan isi Alkitab, Indonesia, pengetahuan umum.
bahasa Inggris, protes dan wawancara. Inilah nanti yang akan kita bahas bersama timnya yang akan membuat soal-soal ujian dan termasuk juga tim yang akan mewawancara. Jadi Pak Ketua, itulah yang boleh kita bahas untuk hari ini. Pertama, kita berilah mungkin pendapat atau masukan, apakah ada yang belum clear dari formulir itu. Ketika ada yang masih perlu kita klarifikasi, supaya kita klarifikasi bersama. Itu demikian Pak Ketua yang boleh, Ketua Panitia maksudku ya, yang boleh kami gugahlah dulu untuk mengingatkan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretaris yang telah mencoba mengarahkan kita dalam rapat ini. Bicara tadi soal penerimaan mahasiswa baru, berarti kita akan membicarakan yang pertama nanti sistem penerimaan mahasiswa baru yang besok akan segera kita mulai, kemudian sistem ujian masuk, lalu nanti Warnasari. Lalu kita telah mencoba membahas tadi soal sistem pendaftaran. Nah, karena yang mengetahui tentang ini lebih banyak adalah Pak Bobi Nyaoban, mungkin kami serahkanlah kepada Amang Bobi Nyaoban dulu pertama memberi respon terhadap program ini. Kami serahkan kepada Pak Bobi. Boleh bertanya sebentar, Pak? Oh, boleh. Itu dalam surat syarat-syaratnya itu, apakah tadi tidak ada disebutkan surat apa naik CD? Tidak ada memang. Tidak ada. Biasanya ada surat naik CD, Pak. Mana tahu dia belum Kristen ya kan, Pak? Iya. Izin menanggapi, Pak. Ya. Silakan. Pada poin nomor 6 itu ada naik CD. Baptis CD ada. Mungkin Pak Sekretaris tadi kurang memperhatikan. Oh iya. Ada, sudah ada. Oh, jadi sudah ada Sama ya? CD 1 poin dia dibuat. Oh iya, betul. Ada berarti ya Pak Bob ya? Ada. Sudah ada. Cuma tidak spesifik diminta surat CD-nya, cuma disebutkan tanggalnya ya. Oke Pak, udah Pak. Baik. Kalau begitu persilakanlah kepada Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak. Sistem penerimaan mahasiswa seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu sistem online. Dan beberapa hari waktu yang lalu sebenarnya sudah kami buka, namun pendaftar belum ada saya perhatikan. Hanya saja semalam, 2 hari yang lalu kami tutup kembali untuk pengamanan menghindari hacker, karena kebetulan 3 hari yang lalu ada yang usil, ada coba menghack. Memang walau hanya ditambah, data kita tetap aman. Sudah kami isi dengan provider. Besok akan kami buka kembali. Tunggu buat pengamanannya dulu. Jadi kalau penerimaannya sistem online, saya rasa tidak ada kendala lagi, karena sudah biasa dilakukan 2 tahun belakangan ini. Saya pikir yang lebih penting kita bicarakan, karena waktu kita mungkin 1 bulan lagi, soal yang paling penting, biar pembuat soal punya waktu membuat soal yang sesuai kriteria yang kita minta, saya rasa begitu Pak. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobi Nyaoban bahwa soal sistem penerimaan mahasiswa baru adalah online, dan beberapa hari ini ditutup karena ada hacker yang mencoba merusak sistem kita, dan mungkin mulai besok sesuai jadwal kita akan dibuka kembali, dan tentu akan penerimaannya melalui sistem online. Kalau sistem online kan tidak perlu ada tenaga yang khusus untuk menerima berkas-berkas, karena berkas itu sudah masuk secara digital kepada sistem kita. Tentu yang paling penting menurut beliau tadi ialah bagaimana kita menentukan sekarang tim pembuat soal
dan limit waktu yang harus kita tentukan, melihat waktunya sudah hampir sebulan lagi. Itu dari Pak Bobi. Mungkin ada tanggapan dari kita tentang sistem penerimaannya, atau kita sudah setuju lah itu, karena sudah. Oh, ada Pak Ketua. Silakan. Kita harus juga bahwa masyarakat kita tidak semua cinta dengan teknologi ini. Bagaimana dengan yang mereka langsung mengantarkan? Aku langsung aja lah, kan dekat rumahku katanya. Bagaimana kita memfasilitasinya? Demikian Pak Ketua. Ya, bagaimana Pak Bobi kalau misalnya nanti ada yang datang secara manual ya, datang ke kantor, apakah juga kita ladeni? Silakan. Baik Pak, kalau seandainya yang bersangkutan datang, tetap pendaftarannya online, tapi akan kita bimbing di sini sampai dia tuntas mendaftar, Pak. Oke. Jadi tetap Kita akan bantu dia mendaftar di sini. Oke. Jadi tetap metodenya online, lalu kita panitia akan membantu mereka mendaftar online di kampus. Begitu ya? Baik Pak. Oke, baik. Demikian Pak Utagalung penjelasannya tadi. Ada lagi kira-kira yang perlu kita tanyakan soal sistem penerimaannya? Ya, kalau saya sudah pas Pak, saya setuju dengan sistem yang berlaku selama ini, yang 2 tahun ini juga saya lihat sudah bagus. Kalau saya sudah setuju. Sekarang saya pikir kita bisa membicarakan tentang membuat soal seperti yang diusulkan Pak Bobi, Pak. Terima kasih, Pak. Halo Pak. Ya, silakan. Saya juga ini kan Pak sedikit. Ya. Ini saya Ibu Arma ini Pak, kebetulan handphone saya bermasalah, jadi gabung dengan handphone Edwin. Boleh. Silakan. Ini Pak, kemarin ada bertanya kepada saya tentang syarat pendaftaran karena dia belum angkat CD. Gimana itu Pak? Baik. Seseorang itu mau mendaftar tapi dia belum angkat CD. Begitu. Iya. Padahal di persyaratan nomor 6 tadi dia sudah harus angkat CD. Harus angkat CD. Ya. Kalau boleh sebenarnya sarannya sebelum mendaftar bolehlah dia angkat CD ya. Nah, itu persyaratannya. Atau nanti kan ada gelombang kedua. Di gelombang kedua nanti dia mendaftar kalau belum angkat CD. Begini Pak, usul Pak. Ada mungkin tanggapan dari yang lain, silakan. Ini Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak Edwin. Kita sudah beberapa kali menangani pendaftaran yang tentang begini. Jika memang dia belum angkat CD, seharusnya dari pihak gereja atau jemaat membuat surat pernyataan bahwa dia akan diangkat CD dalam tidak paling lama 2 bulan lagi. Sepertinya begitu Pak. Yang sudah pernah kita buat kebijakan Pak. Oke, ada tadi. Karena mengingat ini agak gimana Pak, yang ada aja mau mendaftar sendiri saya pikir sudah cukup bagus, ada Pak, kalau memang ada cukup bagus Pak. Karena persyaratan ini kita buat, dia gagal mendaftarkan, kita juga yang nanti yang repot Pak. Sepertinya yang tahun-tahun lalu kita bijaki begitu Pak, dibuat surat pernyataan dari pendeta resort atau pendeta jemaat mengatakan bahwa dia akan diangkat CD dan paling tidak 2 bulan lagi gitu Pak. Baik. Nah, tadi ada solusi dari Pak Edwin. Biasanya kita melakukan memberikan dispensasi dengan surat pernyataan dari pendeta resort atau pendeta jemaat. Itu dari Pak Edwin. Atau ada tanggapan dari kita Bapak Ibu soal ini? Silakan. Tadi kan saya memberi masukan. Boleh Pak Ketua, boleh. Ya, silakan. Pak, saya setuju Pak kalau misalkan ada surat seperti surat jaminan begitulah Pak ya dari pendetanya bahwa dia akan diangkat CD. Tetapi kita harus ini juga disiplin juga supaya nanti sesuai, kalau misalkan dia diterima, maksud saya itu betul-betul ditagih gitu, surat itu ditagih bahwa dia sudah angkat CD gitu, supaya itu pasti begitu Pak. Itu kalau tanggapan saya begitu Pak. Terima kasih Bu Shirley. Artinya menyetujui ada surat pernyataan dari pendeta bahwa dia akan melakukan CD kepada yang bersangkutan, dan jika nanti diterima kita tetap menuntut surat itu kepada yang bersangkutan. Jika menang ya, kalau tidak menang ya tidak usah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, setujulah kita? Ada Pak Ketua, silakan.
Iya, soal batas waktunya itu Pak. Kalau boleh sebelum perkuliahan dimulai itu sudah ada Pak. Oke. Sebelum perkuliahan, karena kalau sudah nanti kuliah tidak mungkin lagi diangkat sidik ke kampung kan. Jadi dibatasi aja Pak sampai kalau daftar ulang mungkin terlalu cepat ya. Tapi menurut saya perkuliahan, awal perkuliahan, kuliah umum itu harus sudah sampai ke kita. Itu lebih baik mungkin Pak. Baik, tadi ada Pak Ketua mengusulkan dalam surat pernyataan pendeta nanti disampaikan bahwa batas penyerahan atau batas pelaksanaan CD sudah dilaksanakan sebelum perkuliahan selesai, sehingga yang bersangkutan jika menang sebelum kuliah umum dia sudah memberikan akte CD-nya kepada kampus. Demikian, ada tanggapan dari Bu Arma, silakan. Katanya dia, saya tanya, kira-kira bulan berapa itu kamu angkat CD? Saya bilang, dia akhir September katanya Pak. Gimana itu? Bisa saja kamu mau daftar, silahkan aja saya bilang. Tapi nanti coba saya bicarakan dulu dengan panitia bagaimana keputusannya ya. Saya bilang begitu Pak. Oke, baik. Iya, tapi kan biasanya kalau dia sudah berniat mau sekolah teologi, saya rasa ini kan masih bulan 5, ya belum 4 ya. Masa dalam sampai bulan 8 nanti kita masuk kuliah, 3 bulan lagi ya. Menurut saya keluarga sudah memberangkatkan lah dengan doa dan angkat CD juga ya. Masa kita nanti kuliah tapi dia belum dewasa ya kan. Ya, kalau boleh diusahakanlah Bu Arma. Oke, nanti saya beritahukan Pak. Terima kasih Pak. Pak Ketua. Dan kita harus sebutkan juga tadi bertitik tolak dari cerita-cerita kita tadi yang palsu itu ya. Apa artinya? Rapid test palsu. Jadi dengan kita harus buat dengan menunjukkan akte CD asli. Nah, begitu. Nanti di fotokopi akte CD abangnya kan gitu ya. Iya, boleh Pak. Boleh. Iya, bisa saja Pak. Iya, itu usul saya Pak. Jadi begini Pak. Biasanya kalau kita mendaftarnya secara online, mereka membuat berkas itu bukan fotokopi lagi Pak, asli Pak, yang di-scan Pak, yang dikirimkan itu untuk untuk pendaftaran Pak. Enggak Pak, karena itu permainan Pak. Udah tahu lah kita. Yang asli pun bisa jadi palsu, yang palsu jadi. Pokoknya karena ini spesifik gitu ya, kasuistik. Dia kan apalagi sebelum kuliah membawa lah, kita sebut kalau membawa akte asli. Iya. Jadi begini Pak, nanti waktu pendaftaran ulang di situ memang kan seperti tahun-tahun lalu waktu daftar ulang semua berkas-berkas yang asli dan fotokopi dibawa Pak. Di situnya kita cek identitas Pak. Baik. Dengan demikian kita boleh menyepakati bahwa yang bersangkutan tetap kita izinkan mendaftar dengan catatan dia akan melampirkan surat pernyataan dari pendeta bahwa dia akan melaksanakan angkat CD sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai dan diberikan yang asli. Dengan demikian itulah keputusan kita. Nanti kita akan berikan kepada beritahukan kepada yang bersangkutan. Setuju ya Pak ya, Bu Ibu ya? Oke. Setuju. Baik, jika demikian kita sudah mengakhiri bagian yang pertama soal sistem pendaftaran mahasiswa baru. Lalu yang kedua tadi ada topik lain yang akan kita bicarakan ialah siapakah yang akan membuat soal. Nah, inilah dulu yang kita sepakati pembuat soal untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Soal mekanisme siapa-siapa pembuat soal ini mungkin panitia tahun yang lalu sudah berpengalaman. Kami serahkan lalu kembali kepada Pak Bobi bagaimana mekanisme penetapan para dosen yang membuat soal ini. Silakan Pak. Baik Pak. Itu di grup panitia sudah share nama-nama pembuat soal tahun lalu karena biasanya tradisinya gantian kan di sini. Ada 10 nama dosen yang sudah membuat soal tahun lalu, gelombang 1 dan gelombang 2 berbeda orangnya. Jadi saya pikir ya orang yang belum ada di tahun lalu inilah kurasa dibuat untuk tahun ini, begitu usul saya Pak. Oke, baik. Ya,
Tadi Pak Bobi sudah mengirimkan di grup kita ada nama-nama penguji dan pembuat bukan penguji, pembuat soal tahun yang lalu. Ada 8 orang. Untuk tahun ini kita pilihlah keluar yang 8 orang ini. Kira-kira gitu tadi usulnya Pak Bobi. Silakan memberi tanggapan Bapak Ibu. Tanggapan. Apa kata Bobi tadi? Siapa yang buat soal apa? Ya kalau bisa sih Pak, jangan berganti lah Pak. Ya ini, ya, yang tahun yang lalu ini dia. 2 pembuat soal. Yang pertama untuk gelombang pertama itu Pak JJD, baru Pak BT, Bu BT, baru bahasa Inggris Pak JS, Alkitab, Mary, psikotes itu ST. Dan gelombang kedua pengetahuan umum RH, bahasa Indonesia MWT, bahasa Inggris EB, pengetahuan Alkitab SM, dan psikotes H. Nah ini yang tahun yang lalu. Lalu tahun ini kita coba buat yang apa namanya, yang belum memiliki kesempatan tahun yang lalu. Sedikit ralat Pak. Ya, silakan. Nah, karena kemarin di surat ada Bu Berta, cuman tahun yang lalu Berta rupanya mengundurkan diri digantikan Pak MH itu Pak ya? Oh, Pak MH ya? Iya. Berarti tahun yang lalu Bu BT belum ada melaksanakan tugas ya? Artinya dia bolehlah untuk digantikan jadinya Pak. Ya, boleh. Oh, kalau usul Pak? Silakan. Oh, itu Pak Edward belum ada juga. Bagaimana kalau kita usulkan juga Bapak itu? Boleh. Pak Edward baru Pak apa? Pak Edward, Pak PM. Artinya kita kan ada 18 orang, berarti ya. Di luar itu masih ada 10 lagi, itulah mungkin kebanyakan. Itulah Pak kita ini kan yang di luar dari itu. Oke lah, mulai dari atas lah Pak, disusun. Oke. Pengetahuan umum, gelombang pertama dulu Pak, Bapak. Gelombang pertama ya. Pengetahuan umum. Iya. Pengetahuan umum siapalah kita buat? Yang Edward Sinaga, Pak. Edward Sinaga tadi. Edward Sinaga ya, silakan. Kemudian bahasa Indonesia kurasa balik lagi lah Bu Berta. Tetaplah itu. Bu Berta ya. Oke. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pak Jesse. Payung, ya. Ya. Payung ya. Oke. JR Sipayung. Baru pengetahuan Alkitab. Ini Pak Jestela dibuat ini. Iya Pak Jeste, Pak. Kemudian psikotes. Pak Muhammad. Udah ada. Oh, satu lagi rupanya Pak. Bu Setia tahun yang lalu mengundurkan diri juga jadi pembuat soal. Oh, kalau gitu tetaplah. Kalau gitu dia kembali. Westi. Digantikan Pak Jaka jadinya. Oh. Jadi double Pak Jaka waktu itu karena udah mepet waktunya. Baik. Berarti untuk gelombang pertama pengetahuan umum itu Pak ES, bahasa Indonesia Ibu BT, baru bahasa Inggris Ibu JSIP, baru Alkitab JST, psikotes Ibu ST. Itulah ya apanya? Untuk gelombang kedua berarti Pak PM lah. PM. Baru Pasu. Bahasa Indonesia. Iya Bu RPS.
Oke, RPS. Lalu siapa lagi yang belum? Pengetahuan Alkitab Pak AJS lah. Oke. Boleh. Pak Ketua boleh. Pengetahuan Alkitab Pak. Bahasa Inggris. Iya, iya. Oh, pengetahuan kita deh. Kita ya. Oke. Kalau pengetahuan bahasa Inggris, yang belum. Udah semua lah. Semua. Boleh. Kalau enggak, Bab. Pak Tony lah ya. Pak Tony. Iya. Pak Tony lah itu bahasa Inggris. Oke, psikotes. Itu Bu Shirley. itulah Bu Shirley, kalau enggak Pak RH. Bu Shirley ya. Bu Shirley lah, biar ada kenangan sebelum ini. Berangkat. Atau udah mendaftar ke apa Pak, gitu ke sana bagaimana? Pak Tony. Iya Bu. Belum Pak, belum. Saya masih mau mendaftar. Oh belum. Ayolah biar latihan untuk ujian masuk nanti Bu. Buat soal psikologi gitu Bu, termasuk psikologi lagi Pak. Iya. Main. Oke lah ya, Ibu SM ya, Shirley masuk ya. Oke. Kali masuk ekonomi. Waktu kita sudah kemarin kan gampang dia ditekan aja apa itu. Kemudian kita kan sudah membuat menentukan nama-nama yang menyusul soal. Tentu akan kita buat batas waktu pengiriman soal kepada panitia kita. Pak RH, boleh sedikit Pak? Boleh Bu, boleh. Pak RH, saya nggak usah dimasukkan Pak jadi pembuat soal Pak. Karena banyak kali kerjaan saya yang mau saya kerjakan ini Pak. Saya masih dalam proses persiapan untuk mendaftar ke UKDW itu Pak. Oh. Oke, Itulah Pak RH lah kalau gitu. Ada usulan tadi Pak Ibu SM karena persiapan untuk mendaftar ke UKDW, maka beliau tidak bisa dimasukkan menyusun soal. Gantinya kira-kira siapa? Pak Jaka ada di sini. Pak JHS ya. Pak Jaka tahun lalu 2 kali buat soal Pak. Mana misalnya? Oh, enggak tahu. Pak apa? Pak JP? Bagaimana kalau Pak JP Pak? Iya, Pak JP belum pernah. Iya, Pak JP Pak belum pernah saya lihat. Ini kan gelombang kedua, bulan Juli udah pensiun Bapak itu. Oh. Pak Ramli lah kalau gitu. Iya. Pak RH aja. Setuju Pak? Saran saya Pak RH aja. Iya. Oke lah. Oke Pak, oke. Setuju Pak, setuju. Setuju. Kita putuskan Pak RH ya. Oke. Oke, baik. Kalau begitu kita sudah putuskan untuk gelombang 1 dan gelombang 2 pembuat soal. Lalu tadi batas pengiriman soal. Atau Pak Bobi dulu yang memberikan penjelasan soal batas pengiriman soal ini supaya nanti kita menyesuaikan dengan bagaimana mekanisme memasukkan soal nanti ke sistem. Lalu berapa waktu? Baik Pak. Silakan. Karena biasanya saya bisa mengerjakan ini mau sampai 4 hari untuk satu gelombang, menaikkannya ini ke aplikasi yang saya combine antara portal dengan aplikasi Gmail. Jadi biasanya saya butuh waktu 4 hari Pak untuk menaikkan 5 soal-soal ini, dan kunci jawabannya saya pikir dikasihlah waktu 6 hari sebelum hari H gitu Pak. 6 hari sebelum hari, berarti tanggal 11 ujian bulan Juni dikurang 6 berarti tanggal 5 Juni atau 4 Juni ya? Iya Pak. Gelombang pertama kan? Iya Pak. Iya. 4 Juni tanggal berapa itu? 1 minggu lah Pak dibuat. Hari 1 apa? minggu sebelum. Hari 4 Juni itu hari Jumat. Oh, Iya, Jumat. cocok lah itu Pak. Cocok. Udah pas itu Pak, udah pas itu. Iya. Ya.
Cuman nggak bisa molor, Pak. Kalau molor sayang kelabakan. Makanya 1 minggu lah dibuat Pak, 7 Iya, hari. iya. 1 minggu sebelum. Dari 1 molor, supaya jangan molor, bagaimana kalau tanggal 1 Juni? Hah? 1 Juni. Iya, 1 Juni saya pikir udah bisa itu, Pak. Banyak kali memberinya. Supaya kalau molor 1 hari kan bisa dikejar. Iya, karena biasanya molor, Pak. 1 Juni lah ya. Ya. Juni. Untuk gelombang 2 baru ini tanggal 9 Juli. Berarti dia masuk 1 minggu 1 Juli, Pak. 1 Juli juga. 1 Juli ya. Iya, nanti kita lihat hari di lain hari merah, Pak. Iya. 1 Juli. 1 Juli itu hari Kamis, Pak. Kamis. Oh ya, pas itu, Pak. Ya. Oke, pas itu ya. 1 Juli. Nah, soal bagaimana nanti berapa soal yang akan kita putuskan, kita ikuti seperti tahun yang lalu lah ya. Nanti akan disiapkan oleh panitia lah berapa soal yang seharusnya kita buat. Atau disampaikan atau diinformasikan Pak Bobi dulu bagaimana soalnya. Karena ini semua kan belum ada. Minggu yang lalu, tahun yang lalu kan nggak ada yang buat soal ini, Pak. Oke, silakan Jadi, Pak Bobi diumumkanlah. Tahun yang lalu kami buat ujiannya 1 hari, Pak. Jadi cuman di sini di brosur ini dibuat 2 hari. Jadi karena tahun lalu 1 hari kami buat per mata tesnya ya 50 soal. Oh, 50 soal ya. Satu mata pelajaran 1 soal, 50 soal. Iya, Pak. Pilihan berganda, Pak, atau STS? Karena online itu, Pak, harus pilihan berganda. Sebenarnya bisa saja kita combine dengan SCTS, cuman nanti payah meriksa ya. Menilainya dosen yang bersangkutan kewalahan karena aplikasi ini 2 aplikasi yang kita pakai. Oh, ya. 50 soal, waktunya ini berapa? 40 menit, Pak. 40 menit. Nah, jadi kita menghindari mereka googling gitu. Jadi ya memang kalau tahu ya tahu aja kan gitu. Hanya mengklik aja karena hanya mengkliknya kerjanya, baca soal, klik jawaban gitu. Ya. Dari 50 soal ini berapa soal mudah, sulit dan sulit sekali? Kalau boleh ada 5 70%. kriteria kita buat, Pak. Jadi ya dari gampang, biasa, sulit. Lupa saya entah kriteria yang nanti saya cek lagi. Oke, baik. Nah, artinya di surat itu kita jelaskan, Pak. Ya, silakan Pak Hutagalung. Artinya begini, Pak. Kita lihat secara psikologinya. Kalau 50 soal 40 menit kan butuh waktu membaca, menalar. Kayaknya kurang ini, Pak. Ditertawai orang kita nanti, Pak. Karena dia butuh baca, waktu membaca, menalarkan, lalu menjawab. Artinya minimal lah 1 menit satu soal. Itu usul saya, Pak. Oke, kalau dia 1 menit 1 soal, berarti waktunya 50 menit, begitu ya? Iya, lalu kita buatlah nanti yang hanya tinggal browsing aja udah bisa pilih gitu. Oke, ada usul tadi Pak Tony, kita buat 50 menit satu mata ujian. Karena jumlah soal 50. 1 menit 1 soal cocok lah, Pak. Cocok lah ya. Ya. Nah, Pak Bobi. Setuju aja, Pak. Ya, oke, baik. Nanti kita akan buat nanti 50 soal itu ada yang tadi gampang, mudah, sangat baru, sangat sulit sekali. Kira-kira begitu nanti. Iya. Tahu sekarang aja kita tetapkan, Pak. Oh, sekarang aja. Atau memang sudah ada, Bob, apanya? Tahun lalu udah seperti itu kita buat, Pak. Ada gampang, sulit, sangat sulit. Kalau udah ada kriteria itu dan poinnya berbeda. Semakin sulit dia, nilainya semakin besar. Ya, ini 50 soal ini akan bernilai 100 nanti jawaban yang benarnya. Iya. Dia ada nilai-nilai. Jadi soal gampang
beda poinnya dengan yang sangat sulit gitu. Iya. Itu aja kita ikuti, Pak. Iya. Daripada bikin baru lagi kita. Masih Tapi relevan, nanti Pak di surat penugasan itu dituliskan juga lah itu kepada dosen yang Ya, bersangkutan. kita terangkan itu semua nanti, Pak. Oke. Iya. Oke. Dengan demikian untuk penulisan soal dan siapa penulis soal sudah kita sepakati. Saya pikir nanti bagaimana bentuk soalnya akan dikirimi oleh panitia Iya. kita untuk penjelasannya. Demikian Bapak Ibu ya. Ya. Pak, usul Pak. Ya, silakan. Kenapa nggak sekalian kita bahas saja Pak tentang yang siapa pembuat soal untuk gelombang kedua Pak, biar kita nggak usah bolak-balik lagi untuk membahas ini kan Pak. Jadi kami yang di lapangan pun yang di STT pun kami tinggal langsung siap SN aja Pak. Ya, baik. Itu sudah kita tetapkan tadi Pak ini untuk gelombang kedua sudah kita putuskan tadi pengetahuan umum untuk Pak PM, Bahasa Indonesia untuk Ibu RPS, Bahasa Inggris PH, pengetahuan Alkitab Pak AJS, RH. Pak Edwin ini. Tadi tinggal agak lihat di situ. Udah. Pak Edwin sudah ya. Tadi bentuk soal juga sudah kita buat. Bentuk soal. Oh, sudah ada. Gelombang kedua sudah ada Pak. Oh, karena saya perhatikan Pak. Sorry Pak. Udah. Bentuk soal tadi sudah disepakati pilihan ganda 50 soal dan 50 menit. Dan kita kirimkan nanti gelombang pertama itu 1 Juni maksimal dan gelombang kedua 1 Juli 2021. Oke, dengan demikian berakhirlah untuk topik siapa pembuat soal dan bentuk soal dan sebagainya. Nanti panitia akan mengirimi surat kepada yang dosen yang bersangkutan supaya segera membuat soal-soalnya. Demikian Bapak Ibu untuk bentuk soal. Sekarang kita beralih kepada tentu sistem bagaimana nanti wawancara, ujiannya, pelaksanaan ujiannya pada wawancara. Tahun yang lalu kita menyuruh kepada yang bersangkutan merekam video yang berisikan mengapa dia studi di STT Nusa Medan, motivasi dan sedikit tentang pengalamannya, lalu dikirim nanti ke panitia, lalu panitia akan mengirimkan kepada dosen yang akan menguji. Lalu itulah akan diuji oleh para dosen penguji. Ini dulu yang tahun yang lalu. Tentu sebelum itu nanti kita akan menetapkan juga siapa dosen penguji untuk 2 gelombang ini. Dari jumlah yang mendaftar. Dari jumlah yang mendaftar akan dibagi oleh panitia siapa menguji siapa. Kalau sekarang kita tidak bisa menentukan pengujinya karena jumlah pendaftar kan belum kita tahu. Tapi bentuk wawancaranya nanti seperti itu. Nah, mungkin lebih jelasnya Pak Bobi menjelaskan bagaimana bentuk wawancara itu supaya nanti juga dikirimkan kepada mahasiswa, calon mahasiswa yang akan mendaftar itu. Silakan Pak Bobi. Ya. Baik Pak. Nanti hal itu akan kita sampaikan, umumkan kepada calon mahasiswa video itu dan bagaimana sistem wawancara nanti. Dan kalau untuk pembagian wawancara itu ya kita tunggu tutup dulu nanti pendaftaran Pak. Gampangnya itu langsung kita pukul rata aja wawancaranya untuk dosen, kita share nomor-nomornya, kita buat kita informasikan kepada mahasiswa siapa dosen wawancaranya nanti Pak. Baik. Artinya dalam progres nanti panitia akan melihat berapa orang yang mendaftar, lalu akan membagi jumlah dosen penguji dan bentuknya. Tentu akan nanti panitia juga akan membagi grup kepada setiap dosen penguji untuk memudahkan mereka melakukan wawancara. Demikian dulu dari saya tentang itu. Kemudian masuklah kita ke Warnasari ya, sudah selesai mungkin ya karena ini masih rapat perdana. Ke Warnasari hal-hal yang perlu kita bincangkan. Surat-surat yang perlu kita keluarkan kira-kira itu apa Pak Bobi biasanya? Adakah surat-surat? Surat yang perlu kita untuk sementara ini untuk pembuat soal dulu Pak, dan keterangan-keterangannya hanya itu saja dulu Pak. Oh, oke. Baik.
kami serahkanlah kepada kita Bapak Ibu kalau ada warna sari yang perlu kita siapkan dalam rangka pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru 2021 ini. Ya, silakan Pak Kota Galung. Begini Pak, kita kan sudah sangat gencar mempromosikan apa ini kelas sekolah kita ini. Cuma kalau boleh di website kita menonjollah dulu itu. Artinya gambar-gambar yang lain, nggak usahlah dulu itu jadi menonjol. Pokoknya tayangan utama adalah penerimaan mahasiswa baru inilah dulu figur utama. Jadi sekali dia klik setiap bicara, oh ini penerimaan mahasiswa baru ini. Itu usul saya Pak. Oke. Baik, karena ini bagian IT ya. Bagaimana kira-kira Pak Bobi kalau misalnya setiap orang searching website kita yang menonjol langsung PMB-nya, kira-kira boleh didesain seperti itu? Sebenarnya kalau di website PMB di halaman pertama udah langsung penerimaan brosur kita nampak Pak. Cuma kan kalau di website sistem Google masalah review-nya ini. Jadi biasanya kalau Google kita udah pakai yang di atas kita sebenarnya Google kita, website kita. Jadi ini persoalan view-nya ini. Sama kayak berita-berita di Google itu ya. Kenapa itu trending? Karena banyak yang cari kan gitu. Jadi semakin banyak yang cari, makanya kemarin saya YouTube kita juga saya anjurkan agar like, comment dan subscribe. Nah, itu supaya trending dia. Jadi ketika orang cari STT, kalau udah lebih seringnya dicari orang atau di like atau pengikutnya suatu link itu langsung halaman depannya itu otomatisnya itu Pak. Itu udah pengaturan Google gitu. Cuman kalau di tampilan website kita, ya udah kita website PMB udah kita buatnya brosur, di Facebook juga gitu, Instagram juga begitu gitu. Dan bahkan di Facebook udah saya tandai komunitas-komunitas sosialnya Facebook pemuda-pemuda GKP, GKPS, beberapa itu saya coba tag namanya gitu biar jadi trending gitu. Oke, baik. Demikian Pak Kota Galung. Memang kalau kita googling dia STT Abisada Medan, pasti dia akan secara umum STT yang keluar. Tapi kalau kita googling PMB STT Abisada, pasti dia halaman depan PMB yang akan tampil. Tadi memang sudah dikonek dengan Instagram, Facebook, Twitter, itulah dalam rangka percepatannya. Tapi nanti kalau boleh juga di website kita itu memang belum ada kita langsung ketika buka langsung kita klik dia Instagram kita ya atau Facebook kita di bagian bawahnya. Tapi nggak apa-apa lah nanti dalam perbaikan ke depan lah itu. Tapi yang jelas memang kalau kita buka PMB STT Abisada langsung kelihatan pertama itu brosur. Nah, baru tentang penerimaan, bagaimana tata cara penerimaan kita, informasi pelaksanaannya, kemudian pendudukan pendaftaran. Sudah langsung itu halaman pertama di PMB STT Abisada Medan. Kalau kita lihat misalnya ini, kalau kita buka ini, sudah langsung ini kelihatan. PMB, langsung ada brosur, ada informasi pelaksanaan, dan ada panduan pendaftaran. Dan ini bisa di-download. Nah, kemudian memang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada dia di bawah. Misalnya kalau ada di sini Instagram, Twitter, dan Facebooknya belum kelihatan. Cuma tapi kita sudah punya. Di situ kita akan melihat apanya. Kalau misalnya kita coba buka Facebook STT, pasti nanti akan kelihatan di sana beritanya. Misalnya ini. Kita buka misalnya STT di Sabda. Ini. Wah, belum terlihat. Ini. Sudah langsung kelihatan nanti ada informasi-informasi di sini.
nanti akan kalau misalnya dibuka setiap sabda di Facebook, nanti akan informasi itu juga akan kelihatan. Nah, kira-kira begitu ya. Artinya bahwa di website itu sudah terlihat. Nanti calon mahasiswa sudah bisa googling di sini bagaimana mekanismenya. Demikian mungkin Pak Huta Galung menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bobi. Kira-kira ada lagi dari kita, Warnasari? Ya, Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, melayani selama pendaftaran ini Pak. Jadi kalau boleh adalah pegawai kita atau iyalah berganti-ganti di kampus. Mana tahu ada seperti yang dikatakan oleh Pak Tony, ada yang mendaftar langsung atau mencari informasi ya kan. Jadi kalau boleh dari yang pegawai yang ini berganti-gantilah di kampus karena kan sekarang masih 4 jam Pak. Ya. Jadi kalau ada nanti yang butuh informasi misalnya, karena saya lihat ada banyak orang langsung ke kampus kita datang. Jadi atau kita nanti kalau pegawai yang lain ya ada panitia katanya kan. Jadi kalau boleh dari kita panitia lah yang pegawai di apalah satu hari satu orang begitu kan. Ya, mungkin seperti apa namanya entah sampai jam 5 lah. Sampai jam 5 sore sebenarnya berganti-ganti. Itu usul saya Pak, supaya jangan ada yang datang ke kampus kita kecewa mencari informasi ya. Gitu. Ya, Pak. Baik, panggilannya ini permintaan Pak Ketua, bagaimana nanti kita panitia ada yang standby di pendaftaran di kampus untuk menerima calon-calon mahasiswa baru dari berbagai tempat supaya ada yang standby. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu yang berada di kantor lah ya, karena masih ada kata Pak Ketua sudah mengatakan 4 jam yang kita sepakati untuk bekerja. Di luar yang 4 jam itu ada juga yang standby di kantor. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Panitia? Pak. Ya, silakan. Nanti kita aturkan, Pak. Iya. Oke. Nanti kita nggak buat apanya jadwalnya bergiliran. Oke, mantap. Baik. Pak Tony tadi. Ya, artinya setuju saja. Tapi itu kan bermodal, Pak. Jadi bagian dari anggaran kita itu. Karena 4 jam kan begitu ya. Artinya di luar 4 jam itu kan udah di luar yang lazimnya, minimal minum kopi nanti Pak Bobi kan begitu ya. Nunggu yang tak tentu Pak. Karena gimana lah, kalau pasti datang kita masih lega. Ini menunggu yang tak tentu. Jadi artinya ada anggaran minum kopi dan. Iya. Pasti Pak. Itu biasanya ada nih itu Pak bendahara nanti. Ya, betul. Jadi tetap melibatkan anggaran non Mbak Bendahara. Iya, Bendahara yang membuat apanya nanti. Sorry, selalu bahasa Batak. Iya. Pasti. Iya. Bendahara nanti yang membuat anggarannya pasti adalah yang uang lemburnya ya. Apa namanya? Dan sebagainya. Iya Pak, nanti saya cek sama Bu Wina ya, sama Ibu Hot ya Pak ya. Betul. Iya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu Warnasari kita? Boleh Pak, saya satu Pak. Ya silakan. Satu lagi dari Pasca ya Pak. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya mau ada 3 poin Pak. Yang pertama itu adalah apakah upaya kita panitia untuk bisa mempromosikan pendaftaran di Abdi Sabda ini Pak. Tadi memang sudah disinggung supaya diperbaikilah tampilan di internet di website kita kan begitu. Dan memang sudah ada brosur-brosur kan ke sinode itu memang sudah ada Pak. Tetapi maksud saya begini Pak, kalau saya berpikir begini, kalau kita lakukan itu misalkan secara menyeluruh, katakanlah pegawai dan dosen-dosen, misalkan
bagi kita yang memiliki akun medsos, entah itu Facebook atau apa, bolehlah kita panitia memutuskan di sini supaya masing-masing dosen dan juga pegawai yang memiliki medsos pribadi itu bolehlah memposting tentang pendaftaran di Abdi Sabda ini, begitu Pak. Itu pikiran saya Pak, supaya dia bisa semakin diinformasikan ke halayak ramai, begitu Pak. Kitalah yang turun begitu. Lalu kemudian yang kedua Pak, kan tahun lalu itu 3 gelombang ya, pemilihan seleksinya itu sampai 3 gelombang. Kenapa? Karena kuota yang kita kehendaki ataupun sesuai dengan rencana itu belum terpenuhi, begitu kan? Maksud saya, bagaimana dengan kita panitia tahun ini? Apakah tidak memungkinkan jika di dalam keputusan rapat panitia hari ini untuk memutuskan bahwa masih dibuka, ya masih akan dilakukan ujian masuk gelombang yang ketiga, gitu Pak, supaya maksud saya supaya lebih resmi begitu, jangan tiba-tiba gitu. Sudah memang dari awal kita sudah bisa merancangkan kemungkinan itu dan kita buat itu menjadi keputusan rapat kita hari ini begitu. Lalu kemudian yang ketiga, berapakah target mahasiswa yang mau kita mau kita terima itu di tahun ini? Begitu Pak. Terima kasih Pak RH. Baik, terima kasih Bu. Ada 3 hal tadi dari Ibu Shirley. Yang pertama, bagaimana kita panitia nanti bersepakat untuk mempromosikan penerimaan mahasiswa baru itu dalam media-media sosial kita. Yang kedua tadi soal antisipasi gelombang ketiga. Dan yang ketiga soal target penerimaan kita tahun ini. Bagian yang pertama, memang jauh sebelumnya saya juga sudah di media sosial ya, sudah kirimkan itu baik di Facebook, misalnya seperti ini, saya sudah kirimkan ini tanggal 22 April yang lalu, kemudian juga di WA, itu sudah saya kirimkan ke semua WA pribadi saya yang berkenaan dengan penerimaan mahasiswa baru, itu kita gunakanlah, saya setuju itu, supaya kita mempromosikan kampus kita melalui WA atau media sosial, Facebook, dan sebagainya, Instagram. Dan yang kedua tadi soal gelombang ketiga, apakah ada kita punya antisipasi gelombang ketiga. Nah, tahun yang lalu memang antisipasi itu karena kita belum memenuhi kuota ya penerima mahasiswa baru sehingga ditambah gelombang ketiga. Tapi kalau misalnya gelombang kedua nanti misalnya kita sudah memenuhi kuota, tentu gelombang ketiga tidak akan kita buka, kira-kira begitu. Karena itu memang hal yang ketiga itu yang perlu kita jawab. Bagaimana kuota? Apakah kita pakai istilah kuota atau pakai istilah penerimaan batas nilai? Ini mungkin yang perlu kita jawab. Kami serahkanlah kepada Bapak Ibu panitia menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Shirley tadi. Demikian. Suaranya Pak Ketua. Oh ya. Iya. Iya, jadi yang pertama soal bagaimana untuk memperluas ya informasi, ya saya setuju lah dikembangkan di WA. Khotbah saya sambungkan itu supaya di era pandemi ini sekolah pendeta semakin banyak. Jadi motivasi dengan pembicaraan juga Pak. Karena ada juga pandangan jemaat atau masyarakat katanya karena PHK banyak sekolah pendeta pun dikurangi. Nah, saya tidak tahu di majelis sinode gereja yang lain. Kalau di GKPS mereka sinode yang lama lalu itu mereka mau meniadakan penerimaan pendeta, tapi saya agak marah di situ, akhirnya diterimalah 11 orang. Karena ketika dunia suntuk dan menderita, seharusnya hamba Tuhan yaitu harus diperbanyak, saya katakan. Akhirnya diterimalah 11 orang pendeta tahun ini, Pak.
Tapi maksudnya pengiklanan itu bisa juga lewat pembicaraan. Kemudian yang kedua, yang tadi gelombang 3, biasanya Pak memang itu untuk jurusan PAK. Jurusan PAK itu ada gelombang ketiga, biasanya saya sudah keluar hasil ujian negara dari perguruan tinggi negeri. Bulan 8 biasanya itu Pak. Jadi kita pun, tapi tahun yang lalu kita tidak perlu tuliskan di brosur ini, tapi secara kenyataan kita harus melakukan gelombang ketiga untuk jurusan PAK. Tapi kalau teologi memang biasanya cukup 2 kali Pak. Kemudian jumlah dari segi anggaran, dari segi anggaran yang telah kita sepakati dulu di rapat senat, ya kita berharap jumlah mahasiswa 210. Tapi itu minimalnya. Kalau PAK dulu, karena PAK tidak banyak, diperkirakan 10 orang lah kalau boleh tahun ini. Karena tahun yang lalu hanya 5 kan. Jadi 5 atau 6. Jadi kalau boleh jadi 10 lah, atau di anggaran itu memang lebih banyak lebih bagus. Tapi minimal lah 110. Jurusan teologi 105. Tapi itu masih perkiraan 35 orang satu kelas. Jadi sebenarnya bolehnya 38 kalau lewat segitu. Tapi minimalnya begitulah kuota kita tahun ini. Itu dari segi anggaran. Terima kasih Pak. Mas, itu kayak Mas. Itu tanya dulu. Halo, terima kasih Pak. Ya. Suaranya Pak RH, suara nggak kami dengar Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ketua atas tanggapannya. Silakan kalau masih ada tanggapan atas pertanyaan Ibu Mas Nur tadi, mana tahu ada masukan-masukan lagi soal sosialisasi, soal antisipasi gelombang ketiga dan jumlah kuota yang harus kita terima. Ada kira-kira masukan? Pak, usul tentang apa ini Pak? Tentang brosur kita ini Pak. Apakah tidak kita coba untuk men-share-kannya melalui radio atau media cetak gitu Pak? Oke, baik. Boleh-boleh saja kita masukkan ke radio, misalnya radio 101 Joy ya, atau kemudian harian SIP misalnya, boleh kita masukkan beberapa kali pengumuman. Nah, baru beberapa radio boleh saja. Tapi itu usulan itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita boleh men-share-nya melalui radio dan kemudian harian-harian yang ada di Sumatera Utara? Kira-kira. Tapi bagaimana anggarannya? Kalau Pak Edwin tanya kira-kira bagaimana anggarannya? Kalau misalnya kalau ke radio yang saya kebetulan ada keluarga Pak di RRI Pak, satu, baru kalau di SIM ada kenalan juga Pak. Bisa saya cek nanti berapa biayanya Pak ke sana Pak. Artinya bagaimana Bapak Ibu kalau kita mempublikasi melalui media elektronik, radio, dan media cetak harian SIP? Boleh kita Iya, Pak, saya kira saya setuju Pak usul Pak Edwin. Bagus itu kita sebarkan promosinya gitu di media cetak. Koran SIP itu saya kira sampai ke kampung-kampung itu Pak, koran SIP ya. Baru kalau usul saya Pak maunya sampai juga di radio di kabupaten-kabupaten, misalkan di Tanah Karo begitu Pak ya. Atau di Simalungun, di Siantar, begitu juga sampai ke daerah. Maksud saya Pak, karena kan banyak mahasiswa ini datangnya dari daerah-daerah Pak. Jangan hanya di wilayah Medan saja Pak, sebaran radio itu maksud saya. Makasih Pak. Kita Bu, RRI itu seluruh Indonesia Bu. Pak Tony Hutagalung.
Silakan. Iya, Pak. Artinya sah-sah saja dan menarik. Hanya anggarannya itu dari mana, Pak? Dari PMB ini kah atau dari pos lain? Itu dulu, Pak, kita tuntas. Karena itu kita udah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, saya, Pak. Oke. Bidang kita kah itu untuk iklan seperti itu, anggarannya dari yang 300 itu kah? Nah, itu maksud saya, Pak. Supaya ini boleh, ya artinya enak ya mahal kan begitu ya. Ada kalau mau enak ya mahal begitu. Kita tuntaskanlah dulu, Pak, supaya jangan ada perbedaan pendapat di antara kita. Ya, memang bagian promosi di sebuah kampus kan itu kalau di kampus kita kan waket 4 ya. Biasanya di situ yang bidang promosi. Ya, tetapi panitia kan hanya pelaksanaan penerimaan mahasiswa sebenarnya. Walaupun tetap kita juga bagian dari promosi. Nah, bicara anggaran memang nanti akhirnya kalau itu dianggarkan ke panitia, harus kita buat lagi anggaran promosinya. Berarti nanti double. Ada anggaran promosi dari panitia, ada anggaran promosi dari kampus. Nah, padahal kalau tidak salah dulu Pak Waket 4 mengatakan promosinya hanya 5 juta. Itulah ke brosur, itulah ke spanduk, itulah ke semua. Nah, nanti kalau kita buat misalnya ke radio dan televisi, media cetak, dilibatkan ke panitia, boleh saja asal nanti kita setujui atau kampus setuju kita masukkan anggaran panitia dari panitia untuk promosi. Nah, itu kira-kira begitu. Tapi kalau di kampus memang biasanya itu bukan ke panitia, itu ke waket biasanya. Promosi kampus. Ya, demikian. Silakan Pak Kota Galung. Justru itu Pak, makanya maksud saya bicara soal itu artinya kita kurang berkompetens dari segi panitia untuk mengeksekusi usulan itu maksud saya Pak. Dan pertanyaan saya berikut juga berkaitan dengan, karena ini masalah pelaksanaan, itu juga jadi pertanyaan saya dari, saya pikir-pikir dari tadi, dari anggaran yang 300 itu masih terbagi-bagi kah? Apakah itu murni 100% untuk program ini, itu masih kita keluarkan 30% lagi untuk yang lain, begitu Pak? Iyalah Pak, semua pemasukan itu hanya 70% bisa kita kelola. 30% lagi kan yayasan dengan investasi. Jadi dari sini biasanya memang itu 70% dari 300 itu loh Pak. Nah, makanya memang kita selalu berencana membuat apakah wisuda atau penerimaan masa baru. Tapi dulu pernah masuk radio pasti kamu nih saya rasa. Tapi itu gelombang untuk Pak. Karena untuk teologi biasanya kita memang berlebih lah dikatakan. Tapi untuk Pak itu sesudah gelombang ketiga itu banyak di radio. Tapi tidak apa lah, untuk akreditasi juga perlu kalau dijejaki Pak Payung lah dulu biayanya. Kalau panitia kan pasti bisanya nanti itu. Itu saya dijejaki kan kita belum tahu harganya kan. Apakah koran sip misalnya kalau 1 minggu dia terbit, yang 1 hari saja, kalau 1 hari saya yakin nggak dibaca orang nanti. Kalau boleh dia tiap hari iklannya 1 minggu lah misalnya. Tapi itu pun minggu keberapa kita buat supaya berguna. Kalau sekarang mungkin iklankan padahal ujian kita Juli nggak diingat orang lagi tuh Pak. Tapi nanti mungkin entah 2 minggu sebelum penutupan pendaftaran atau 1 minggu sebelum, di situ kita siarkan. Kalau boleh dijejaki lah, nanti di rapat kemudian lah mungkin bisa kita informasi dari Pak Payung. Ya. Oke Pak, saya kerjakan Pak, saya cari informasi terbaik dulu Pak. Iya. Intinya nanti kalaupun nanti panitia misalnya tidak bisa melaksanakannya, kita usulkan ke kampus. Iya, kerjasama atau tahun depan ya. Baik. Iya Pak ya. Kemudian tadi pertanyaan Ibu Shirley soal kuota, tadi Ibu Wina sudah share di grup kita dari anggaran yang sudah direncanakan kampus,
yang akan kita terima itu untuk teologi itu 125 orang, dan Pak 10 orang, pasca sarjana 5 orang, berarti sekitar 140 orang. Nah, itu yang menurut data yang disampaikan oleh Ibu Ina di grup itu, uang pendaftaran prodi teologi. Nah, tapi itu kan nanti tergantung kita bagaimana, apakah kita tergantung ke sana, mana tahu nanti semester ini Pak itu meningkat. Iya. Kan? Iya. Jadi bisa saja nanti Pak bisa mencapai 20 atau 25 orang, dan teologi bisa menjadi 150 orang. Nah, kita sepakati panitia, apakah panitia boleh melebihi yang disampaikan dalam anggaran atau kita sesuai dengan anggaran, jumlah yang harus kita sepakati terima. Bagaimana kira-kira? Supaya nanti kita bagi dalam gelombang 1 dan gelombang 2. Kalau misalnya 125, gelombang 1 kita terima misalnya 75, gelombang kedua sisanya, atau gelombang 1 katakanlah 80, berarti kan sekitar 45 lagi misalnya gelombang 2, atau langsung 50% gelombang 1, 50% gelombang 2. Kira-kira begitu. Atau nanti setelah kita lihat animo pendaftar ini, kalau misalnya langsung mendaftar 150 gelombang 1, ini kan ngiri-ngiri saja misalnya kan. Gelombang 2 bagaimana gitu. Kita lihat terus dapat pula 100 orang Pak ya yang lulus. Nah, kita lihatlah animo di gelombang 1. Iyalah. Nah, supaya kita bisa memprediksi untuk gelombang 3 apa yang disampaikan oleh Ibu Shirley tadi. Artinya fleksibel lah jumlah penerimaan itu. Itu mungkin yang mau kita sepakati. Jangan terfokus kepada anggaran yang 125 orang, 10 orang Pak, dan 5 orang pasca. Mana tahu nanti pasca sarjana karena sudah akreditasi, bisa 10 atau 15 orang kan? Mana tahu? Bisa. Mana tahu kan, kita nggak tahu apanya. Berdua ini. Animo yang sedang terjadi sekarang ini. Sehingga anggaran yang disampaikan di itu bisa berubah. Menurunnya yang menjadi persoalan. Kalau bertambah yang tidak, saya pikir tidak bikin persoalan kan? Nggak masalah. Tambah 5 orang nggak masalah gitu Pak. Baik, begitu Bu Shirley. Mungkin sudah terjawab lah ya Bu ya. Lalu kalau saya misalnya khotbah, saya bawa ini brosur, saya sampaikan dalam khotbah mungkin 1 menit bahwa ada penerimaan mahasiswa baru, ya mana tahu ada anak-anak cucu, tetangga dan sebagainya. Iya. Kampus kan. Nah, promosinya melalui itu mimbar. Oke, kalau begitu saya Iya Pak, saya setuju Pak bahwa dalam segala gerak kita sebisa mungkin kita promosikan itu begitu kan Pak, secara lisan maupun tulisan. Namun usul saya tadi adalah begini Pak, saya kira tidak akan keberatan kalau misalkan kita buat sebuah kewajiban begitu yang mengharuskan supaya semua dosen dan juga pegawai di kampus kita untuk memposting di medsosnya masing-masing. Kita buat itu menjadi keputusan dalam rapat kita ini supaya itu menjadi wajib, Pak. Wajib untuk diposting oleh semua kita di tentang pendaftaran mahasiswa gitu, Pak. Saya kira kita tidak akan keberatan untuk melakukan itu, Pak. Gitu. Saya pikir ini wajib untuk dibuat semacam kesepakatan dan kita panitia memberikan gambar mana yang mau diposting gitu, apa keterangan yang mau diposting itu kita kasih supaya nanti mereka tinggal posting aja begitu Pak di medsos mereka begitu Pak. Itu maksud saya tadi Pak. Makasih Pak. Baik, kalau begitu kita buat kesepakatan bersama lah ya dari panitia ini, memohon nanti kepada semua para dosen dan pegawai ikut berpartisipasi mempromosikan di dalam laman media sosial masing-masing. Lalu ada foto-foto yang kita miliki, kita kasih nanti sama Pak Bobi untuk membuat mendesain gambar itu supaya bisa di-share di media sosial kita masing-masing.
Setujulah kita itu ya, Bapak Ibu. Usul Pak, usul Pak. Silakan. Kalau memang kita sepakati tentang membuat supaya ada anjuran seperti yang dibilang Ibu Shirley tadi, supaya dosen pegawai segera memposting di medsosnya, saya pikir Pak supaya dia formal, saya pikir dibuatlah surat Pak ke yang dikirim ke grup dosen pegawai, supaya dalam arti itu sebagai tanda kutip bukan hanya sebagai imbauan tapi sebagai perintah yang wajib dikerjakan gitu Pak. Yang pertama. Yang kedua, tahun lalu kami sudah mengerjakan untuk profil STT Abisabda melalui video Pak. Mungkin itu juga bisa salah satu bahan sebagai promosikan STT juga Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nanti tentu panitia akan membuat surat kepada Ketua STT dari hasil panitia, supaya Ketua STT meminta kepada semua dosen dan pegawai untuk mempublikasikan. Karena nanti panitia nggak boleh langsung meminta kepada para dosen, karena kita tidak punya hak untuk itu. Keputusan rapat panitia ini kita serahkan kepada Pak Ketua. Tentu Pak Ketua lah yang akan mengirimkan kepada semua pegawai dan dosen, untuk mengirimkan dan sosialisasikan semuanya di media sosial masing-masing. Yang berikut soal video tadi, itu pun bolehlah dimasukkan dalam bagian promosi. Tentu nanti akan kita bicarakan bagaimana teknisnya. Tadi Pak JHS di kolom grup kita mengusulkan juga supaya memasukkan video yang menyasar para generasi milenial di Instagram. Nah, foto dan sarana kampus kita, kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa dimasukkan ke Instagram, dipercantik halaman tampilan Instagram itu supaya kita bisa menyasar generasi milenial. Nah, ada contoh tadi dikatakan oleh Pak Saragi, contoh Instagram SMA Osistosa sebagai perbandingan. Nah, nanti ini dipelajarilah dulu Pak Bobi sama Pak Edwin bagaimana melihat model Instagram itu dan videonya yang bisa menyasar generasi milenial. Apalagi sekarang mereka sudah selesai ujian, tentu mereka sedang memikirkan kemana mereka. Dengan ada video-video singkat itu nanti mereka akan tertarik memasuki kampus kita. Demikian Pak Edwin atas sarannya. Kemudian juga untuk saran Pak JHS tadi ditampung oleh Amang Bobi Nawaban, ini Pak sama Pak Edwin ya, video-videonya. Oke, siapa? Oke. Baik, terima kasih Bu Shirley Masindar, sudah selesai ya usulan Ibu tadi. Sekarang kepada Ibu Dauni Manurung. Silakan Ibu Dauni. Oke Pak, terima kasih buat kesempatannya. Yang mau saya sampaikan di sini yaitu tentang pendaftaran pascasarjana kita. Kalau pascasarjana mungkin sekedar informasi ya Pak ya, karena pascasarjana pendaftarannya masih manual, belum online. Dan saat ini sudah kita terima 1 orang yang mendaftar untuk MTH atas nama siapa ya, si Marga Berutu Pak dari GKPPD. Kemudian yang mau saya apakan di sini, kalau tadi kita sudah membahas untuk pembuat soalnya S1, ujian S1. Sedangkan untuk pembuat soalnya S2 kita belum ada bicarakan Bapak Ibu. Nah, kalau di pascasarjana itu biasanya pembuat soal sama seperti S1 juga bergantian jika dosennya ada memungkinkan lah seperti itu Pak. Kemudian kalau untuk pascasarjana itu kan ada juga ujian seperti take home exam gitu. Dan itu dibuat oleh dibuat oleh dosen bidang spesialisasinya sesuai dengan yang mendaftar gitu Pak. Misalnya dia yang daftar ini ngambil bidang historika, maka yang bikin take home exam-nya adalah dosen historika sendiri. Dan juga untuk bidang-bidang ujian yang lain seperti biblika PL, biblika PB, sistematika, historika, bahasa Inggris, praktika pastoral itu dosen bidang masing-masing tersendiri juga. Nah, kemarin sudah dibicarakan juga di pascasarjana kalau yang mengajar dan yang pembuat soal di pasca itu harus yang dokter katanya ya Pak ya.
Seperti itu dia, karena itu menyangkut ke akreditasi kita. Yang di sini yang mau kita putuskan adalah siapa pembuat soalnya di Pak. Kalau pasca sarjana biasanya ada 2 gelombang, seperti yang ada di brosur kita pun sudah kita bikin dua gelombang untuk pendaftaran dan ujiannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Doni atas informasinya. Kalau begitu, siapakah pembuat soal tahun yang lalu? Supaya bisa nanti kita... Nah, gini Pak, kalau seperti Biblika PL, kita kan ada 2 dosen, itu ada Pak Jontor Sitomorang dan Pak Agus Detron Saragi. Nah, mereka memang bergantian karena memang 2 orang gitu kan, gelombang 1, gelombang 2 gitu. Jadi pembuat soal untuk pasca sarjana kan tadi tergantung pada bidang yang diminati kan? Iya Pak, benar Pak. Berarti nanti akan ditentukan kemudian oleh kita panitia misalnya jika para pendaftar itu menentukan bidang minatnya. Iya benar Pak. Iya. Dan di formulir pendaftarannya ada itu dibuat Pak untuk diisi. Ya, setelah itulah nanti kita tentukan siapa dosen pengujinya dan apa dosen pembuat soalnya. Karena sekarang kan kita belum tahu. Tadi masih 1 orang dari GKPPD. Nah, kalau sekarang kita tentukan pembuat soal untuk pasca sarjana masih 1 orang kan, berarti kita tunggulah sampai batas pendaftaran nanti berapa calon mahasiswa untuk S2. Setelah itulah kita menugaskan siapa pembuat soal sesuai dengan bidang calon mahasiswa itu. Kira-kira begitu mungkin. Atau ada tanggapan dari Bapak Ibu dosen yang lain, panitia yang lain? Asli itu Pak, seperti yang Bapak jelaskan itu menunggu jumlah yang mendaftar lah. Jadi jurusannya juga ya. Pak. Artinya kita tidak bisa tentukan sekarang karena ya pendaftarnya juga kita tidak tahu bidang apa kan. Yang satu tersedia masih historika ya Pak. Tapi untuk soal yang lain itu kan Pak, untuk semua bidang mereka akan diujikan dengan mata ujian yang sama seperti Biblika PL, Biblika PB, Sistematika, Historika, Bahasa Inggris, dan Praktika Pastoral. Itu semua mahasiswa calon pendaftar itu semua diujikan dengan mata ujian itu gitu Pak. Yang membedakannya hanya di take home exam-nya. Oh, oke. Berarti kita bisa tentukan sekarang kalau begitu. Boleh Pak, untuk yang diujikan untuk keseluruhannya gitu Pak. Ya. Yang keseluruhannya itu tadi mata Biblika PL, Biblika PB, Sistematika, Historika, Bahasa Inggris, dan Praktika Pastoral. Dan satu lagi nanti wawancara Pak. Biblika PL baru Biblika PB, Biblika PB, Sistematika, ini etika dengan dogmatika ini nanti Pak, sistematika ini. Oke, terus? Historika, Bahasa Inggris, dan Praktika Pastoral. Bahasa Inggris dan Praktika Pastoral. Kalau ini kita bisa tentukan, nanti kan kalau bidangnya take home essay itu baru nanti sesuai dengan apa? Iya Pak. Apa namanya bidangnya ya, sesuai dengan bidang. Take home exam ya Pak. Oh, oke. Oke. Jadi kalau begitu kita tentukanlah siapa bidang PL untuk membuat pasca. Pak. Dosen kita hanya ada 2-nya itu Pak. Pak JST lah. JST. Ya. Baru Biblika. Pak JP. JB. Sistematika. Historika Pak JJD. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tahun lalu Pak Tony Hutagalung Pak di pasca sarjana. Kita ganti lah Pak. Kita ganti siapa? JHS. Oke. JHS biasanya untuk praktika pastoral Pak. Oke.
Sistematika tahun yang lalu siapa? Sistematika dulu Pak Eri Bars dan Pak Dedi Fajar gantian Pak, gelombang 1, gelombang 2. Bahasa Inggris tadi kita buat siapa kira-kira? Bisa Pak John Riaman Sipayung itu Pak. JSIP. Oke. Sudah ya? Ya. Kemudian nanti take home exam itu Tergantung sesuai dengan jurusan. bidangnya. Iya. Setuju kita Bapak Ibu dengan ini semua? Setuju Pak. Setuju ya? Baik. Kemudian nanti informasi tentang pendaftar nanti sampaikan oleh Ibu Dauni lah ke kita ya, supaya bisa kita tentukan siapa yang akan membuat take home examnya. Oke, terima kasih Ibu Dauni. Iya Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang akan kita bicarakan secara Warnasari? Rapat ke depan lah Pak. Oke. Rapat ke Karena depan. mau masuk jam 12 mau masuk. Oh iya iya. Iya. Kalau apa namanya? Rapat berikutnya kira-kira kapan kita laksanakan? Kalau sesuai jadwal kan kita harus ujian tanggal 11 Juni. Tanggal 11 Juni. Iya. Bagaimana kalau 2 minggu lagi kita rapat seperti ini, hari Jumat, 2 minggu lagi? Pengumpulan soal tadi kapan Pak? Pengumpulan soal. Pengumpulan soal tadi tanggal 1 Juni. Sebelum 1 Juni lah. Sebelum 1 Juni? Iya. Oke, sebelum 1 Atau 1 minggu atau 2 minggu. Gimana? Oke, sebentar, kita lihat dulu. Sebelum 1 Juni ya. 28 Mei. 28 Mei. Oh, 28 Iya, Mei. iya, iya. Cocok lah. Berarti rapat kita berikutnya 28 Mei. Iya. Kalau ini bagaimana? Kita virtual juga? Virtual Zoom? Virtual Boleh Zoom. juga. Okay. Iya. Kita rapat tanggal 28 Mei 2021. Pukul 10 ya? Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan demikian berakhirlah rapat kita hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua panitia yang telah memberikan masukan, pemikiran dalam rangka mensukseskan penerimaan mahasiswa baru STT Absada Medan 2021. Kami serahkan kembali kepada Pak Huta Galung untuk menutup pertemuan kita. Ya, terima kasih untuk semua Pak Ketua, dan juga teman-teman panitia yang lainnya. Kita akhirilah pertemuan kita pada pagi ini karena masih banyak tugas-tugas kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami di surga, kami boleh membicarakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ini. Tuhan berilah kami kekuatan dan Tuhan yang boleh kami persembahkan untuk kelangsungan institusi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah apa yang boleh kami bicarakan dan akan kami lanjutkan bekerja dan akan kami rapatkan tanggal 28 Mei nanti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Oke, sampai jumpa Pak ya. Terima kasih Pak. Yuk.